Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu ketika di malam sunyi sepi menenangkan jiwa dan waktu yang tepat untuk sujud kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang isteri duduk bercucur air mata tepat di belakangnya, menangisi sang suami yang belum juga menghentikan solatnya yang khusyuk. Padahal kakinya sudah membengkak karena menjadi tumpuan tubuh ketika solat. Cerita lainnya pada musim haji. Selama melakukan ibadah haji, ia tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan sujud. Seorang hamba Allah yang taat dan terkenal akan kemantapannya dalam mengeluarkan fatwa. Seorang hakim yang tidak pernah mau mengambil upah. Seorang yang zuhud, warak dan gemar beribadah. Dia adalah Masruq bin Ajda'. Pernah diculik pada masa kecilnya, lalu ditemukan kembali oleh orang tuanya. Nama Masruq inilah yang melekat pada dirinya, yang berarti orang yang diculik. Nama lengkapnya adalah Masruq bin Ajda' bin Malik bin Umayyah Al-Hamdani. Ia biasa juga dipanggil Abu Aisyah karena mempunyai anak yang bernama Aisyah. Masruq masuk Islam pada masa Rasulullah SAW masih hidup, tetapi ia tidak pernah bertemu dan melihat beliau. Ia tinggal di Kufah, yaitu salah satu kota di Iraq, dan baru bisa berkunjung ke Madinah di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Namun ia mempunyai banyak guru dari kalangan sahabat terkenal seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib, isteri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ubay bin Ka'ab, Khabab bin Ad, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, Ubaid bin Umar Al-Latsi, dan Muaz bin Jabal. Kegigihannya dalam menuntut ilmu membuatnya menjadi orang yang cukup dipandang sebagai ulama yang berilmu, warak dan zuhud. Karena bukan saja menguasai ilmunya, tetapi ia mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ia menjadi hakim di Kufah, Masruq tidak pernah mau menerima gaji dari jabatan tersebut. Ia ikhlas dalam pekerjaan menegakkan keadilan, mengembalikan hak-hak orang yang tertindas, dan tidak ada yang bisa mengintimidasi keputusan yang ia fatwakan. Karena Masruq berfatwa bukan karena hawa nafsu, tapi berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis yang telah ia pelajari. Diceritakan pernah suatu ketika dari Abu Ad-Duha, pernah Masruq memberikan pertolongan kepada seorang laki-laki yang mengupayakan pengampunan untuknya. Lalu orang itu memberinya hadiah seorang budak wanita. Maka marahlah ia seraya berkata, "Andai kata aku tahu bahwa hal ini yang ada dalam jiwamu, niscaya aku tidak akan berbicara tentangnya, dan tidak akan berbicara tentang apa yang tersisa darinya sama sekali." Aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, "Barang siapa yang memberikan suatu pertolongan dengan tujuan untuk mengembalikan suatu hak atau menolak suatu kezaliman, lalu ia diberi hadiah karenanya, lantas ia menerimanya, maka itulah sud atau hal yang haram." Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala telah membuang jauh-jauh hal-hal yang bersifat kekayaan duniawi. Dia lebih memilih untuk hidup sederhana dan nyaman dalam beribadah. Berbicara tentang ibadahnya, ia adalah ahli ibadah.
Ketika ia telah solat, seringkali kakinya sampai bengkak. Ini diceritakan oleh muridnya Anas bin Sirin bahwa istri Masruq pernah mengatakan, Masruq pernah salat hingga kedua telapak kakinya bengkak. Terkadang aku duduk di belakangnya sambil menangis karena melihat apa yang telah ia perbuat terhadap dirinya. Demikian juga dari Abu Ishaq, dia berkata, ketika Masruq melaksanakan ibadah haji, dia tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan bersujud. Bagi Masruq, dunia ini hanyalah sekedar tempat singgah semata, dan semuanya yang bersifat duniawi akan menjadi sampah dan terbuang. Dari Hamzah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, ia berkata, telah sampai berita kepadaku bahawa Masruq pernah memegang tangan keponakannya, lalu membawanya menemui para tukang sapunya di Kufah seraya berkata, tidaklah aku tunjukkan dunia kepada kalian. Inilah dunia. Mereka telah memakannya lalu memusnahkannya, memakainya lalu membuatnya usang, menaikinya lalu tunduk di bawahnya. Di sana mereka menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan atas mereka, dan juga memutuskan hubungan rahim mereka. Kemudian dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir dari Masruq, ia berkata, tidaklah ada sesuatu yang lebih baik bagi seorang mukmin daripada lahad. Ia beristirahat dari hiruk pikuk dunia dan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Banyak sanjungan oleh sahabat terhadap kegigihan Masruq bin Ajda' dalam menuntut ilmu dan menegakkan agama Allah di tanah Arab. Seperti dari Amir Asy-Sya'bi, ia berkata, aku tidak mengetahui ada seorang pun yang lebih gigih menuntut ilmu di seluruh jagat ini dari Masruq. Dan Ibnu Al-Madini berkata, aku tidak dapat mendahulukan seorang pun atas Masruq untuk salat di belakang Abu Bakar. Serta Al-Ijli berkata, ia seorang tabi'i yang thiqah, salah seorang sahabat Abdullah yang membacakan Al-Quran kepada manusia dan berfatwa, bila sudah solat kedua kakinya pasti bengkak. Begitulah seorang Masruq menjalani kehidupannya, seorang ulama yang zuhud, wara', ahli ibadah dan hakim yang selalu menegakkan keadilan. Ia wafat pada tahun 63 Hijriah. Dan ada pula yang menuliskannya tahun 62 Hijriah. Semoga video ini bermanfaat dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.